Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, ya Widin. Kali ini saya akan menyoroti masalah sosial sedikit ya. Itu ini ada beberapa waktu yang lalu ada kejadian jika Gus Miftah diundang untuk meresmikan gereja di Jakarta. Semua menganggapnya seolah-olah ya haram, musyrik macam itu ya. Lalu yang benar menurut Allah itu yang seperti apa? Saya sangat meyakini jika kebenaran Allah adalah mutlak macam itu ya. Jadi terlepas dari kebenaran yang menganggap diri mereka masing-masing kebenaran itu sendiri, sehingga kebenaran akan selalu benar menurut Allah ya. Jadi bukan kebenaran yang menurut sampean. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran pun tidak ada hal-hal yang semacam itu, mengklaim kalau masuk ke tempat ibadah yang lain itu dianggap musyrik misalkan. Toh urusan etika, urusan keimanan ini terhadap Allah, sehingga sampean-sampean yang mengklaim bahwa Gus Miftah ini seolah-olah haram, melakukan sesuatu yang haram, musyrik ya semacam itu bukan ranah sampean menilai bahwa Gus Miftah ini benar atau salah ya. Tapi saya sangat meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh Gus Miftah pun juga melalui penalaran pemikiran-pemikiran Gus Miftah untuk menjalaninya ya. Ya, jadi kalau kebenaran yang Gus Miftah lakukan itu menurut Gus Miftah benar, ya tentu dia akan melakukannya. Nah, kemudian ceramah umas yang menilai atau ceramah uah yang menilai bahwa seseorang itu kalau masuk di tempat ibadah agama lain itu misalkan haram, musyrik semacam itu. Coba dikembalikan dulu dalam Al-Quran. Apakah ada? Kalau tidak ada, lalu mengapa dikata-katakan? Ya, nah, semacam itu. Oleh karena itu sering saya katakan jika umat seharusnya ini kembali ke jalan Allah melalui pengkajian materi-materi apa yang dalam Al-Quran itu ya. Bermusyawarahlah untuk menuju jalan Allah, saling mengingatkan dalam sesuatu yang hak dan kesabaran semacam itu, bukan lalu menjustis ya. Bukan selalu saling menjustis bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Miftah musyrik misalkan, seperti yang dikatakan oleh Was misalkan. Tidak seperti itu. Harusnya saling bermusyawarah untuk mencari kebenaran hak dan kesabaran semacam itu. Ini yang benar menurut Allah. Tapi jika apa yang dikatakan Was dan pembelaan dari Gus Miftah itu seolah-olah argumen mereka masing-masing ini mempunyai kebenaran menurut mereka ya. Tentunya itu memang diyakini oleh semua orang yang meyakini kebenarannya semacam itu. Tapi apakah itu benar menurut Allah atau benar menurut asumsi atau pembelaan sampean-sampean? Ini yang harus sampean waspadai dan berhati-hati. Kenapa? Karena apapun yang sampean katakan bahwa seseorang itu sesat misalkan, seseorang itu melakukan kemusyrikan misalkan, ini kan pengetahuan sampean atas perbuatan seseorang tersebut. Tapi apakah sampean benar-benar tahu bahwa dia itu benar-benar musyrik atau melakukan sesuatu yang haram? Makanya dari sinilah sampean
harusnya tidak boleh menjustis siapapun sesama makhluk. Macam itu, harusnya semacam itu. Karena apa? Karena kebenaran yang sampean menangkan dari debat, dari kepintaran sampean mengambil dalil-dalil dari hadis misalkan, ini tidak menjamin kebenaran yang sampean menangkan dari perdebatan misalkan itu benar menurut Allah. Ya. Sebab apa ini? Nah, ini di dalam Al-Quran itu ada cerita itu. Memang tidak disebutkan namanya secara spesifik, bahwa ulama tersebut adalah ulama Barsis dari Bani Israel saat itu. Ya, mereka dikatakan sangat alim dan begitu seterusnya, semacam itu ya ceritanya seperti itu. Tapi di kemudian hari dia menjadi di akhir hidupnya menjadi su'ul khatimah semacam itu. Sehingga kepedean sampean atas perbuatan amal-amal yang seolah-olah ini merupakan amal soleh, belum tentu itu bisa mendatangkan masuknya surga sampean atas surganya Allah, semacam itu. Kenapa? Jangan pamer terhadap Allah atas amal-amal perbuatan yang sebenarnya sampean tidak bisa menjalankannya kecuali kehendak Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, macam. Sehingga perbuatan-perbuatan sampean yang beramal soleh ini sebenarnya ini perbuatan Allah pada hakikatnya. Jika sampean merasa telah menjalankannya, ini sampean sudah apa ya hasilnya, sudah menendang Allah dari atas apa yang dijalankan oleh Allah. Padahal sampean tidak melakukannya, sampean tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu, jangan mudah sok ya, dikit-dikit hukum haram ya. Dikit-dikit ini kata Allah. Seolah-olah sampai sudah sangat kenal terhadap Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau memang benar-benar sampai katakan ini kata Allah, benarkah Allah mengatakan demikian? Atau itu hanya argumen sampean saja? Atau itu keinginan syahwat sampean saja? Jadi untuk menilai seseorang itu musyrik, sesat dan lain-lain itu bukan ranah sampean. Jika sampean tidak berkeinginan untuk menjalan seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah misalnya, ya jangan melakukannya. Itu bertentangan dengan apa yang sampean yakini, semacam itu. Ya. Dan yang dilakukan pembelaan oleh Gus Miftah ya benar menurut Gus Miftah ya. Tapi apakah itu benar menurut Allah ya belum tentu. Karena apa? Karena sampean sama tidak akan tahu sebenarnya apa ya yang benar menurut Allah itu. Ya. Makanya sering saya katakan bahwa banyak sekali amalan-amalan di dunia ini yang kelihatan amal ibadah yang saleh, ya, tapi tidak menjadikannya menjadi amal akhirat, ya. Itu banyak sekali. Karena apa ya? Ya ini yang sering katakan karena niatnya semacam itu. Nah, banyak sekali amal-amal yang kelihatannya itu amal-amal dunia saja. Bahkan mungkin kelihatan seperti amal maksiat semacam itu. Tapi itu akan menjadi amal akhirat, ya. Ya, bisa saja semacam itu karena Allah menghendakinya semacam itu. Sehingga apa yang inti dari yang saya katakan ini adalah sampean tidak boleh menjustis siapapun itu karena itu bukan ranah sampean. Ini yang saya katakan. Kalau kebenaran yang menurut Allah itu semacam apa? Ini yang tentunya akan menilai Allah itu sendiri. Apakah sampean sudah
pede jika menjustis orang lain itu sesat? Apakah sampean sudah di jalannya Allah? Apakah ada jaminan jika sampean nanti sudah di akhirat akan menjadi jaminan sampean sudah di masuk surga? Bahkan dalam Al-Quran sudah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kemudian ayat yang lain mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Kul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Semacam itu. Jadi jika sampean ingin kembali ke jalan Allah, pelajarilah Al-Quran terlebih dahulu sebelum membaca kitab-kitab yang lainnya. Macam itu, harusnya semacam itu. Karena pokok sumber dari hukum-hukum Islam itu adalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu sampai benar-benar Al-Quran menjadikan petunjuk terhadap sampean. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, semacam itu. Berhati-hatilah. Jangan mudah mengkafir-kafirkan seseorang. Jangan mudah menjustis orang lain sesat, seolah-olah sampean paling benar. Karena kebenaran mutlak itu adalah milik Allah, macam itu. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, kemenangan argumen sampean atas debat terhadap orang yang lain ini pun juga tidak akan mengantarkan kebenaran atas penilaian Allah terhadap kebenaran itu sendiri. Semacam itu, ya. Oleh karena itu sering saya katakan semacam itu, kembalilah ke jalan Allah dengan mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, seperti kalau bisa ya nih, seperti pemahamannya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas turunnya pemahaman atas wahyu yang diberikan oleh Allah, semacam itu. Sehingga apa? Agar pemahaman Al-Quran itu tidak melenceng dari pemahaman Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sering saya katakan, jika membaca Al-Quran ya, ini kalau masih muda ya ini, pelajari dulu ilmu nahwu sorabnya, mantik balaghahnya, semacam itu. Karena ini agar agar penafsiran sampai pemahaman sampai atas wahyu Al-Quran ini tidak melenceng dari sumbernya, yaitu yang menerima, yaitu Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semacam itu. Oleh karena itu saran saya terhadap Gus Miftah dan UAS ya, ya ini sering sudah dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyawirhum fil amri. Kenapa? Karena kebenarannya yang sampean anggap benar menurut sampean ini belum tentu benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, semacam itu ya. Sehingga wasyawirhum fil amri sangat perlu terhadap sampean semacam itu. Kemudian watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, ini tentu sangat dianjurkan oleh Allah agar sampean tidak merugi atasnya ini. Ya, ingat bahwa kebenaran hanya milik Allah. Kenapa? Kebenaran apapun yang sampean dapatkan atas kemenangan debat misalkan, banyak dukungan semacam itu, ini tidak menjamin bahwa kebenaran itu benar menurut Allah, semacam itu. Oleh karena itu carilah ridho Allah, bukan kebenarannya sampean ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.